Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Doni Permana. Cerita ini diberi judul Pirau, Makhluk Tak Kasat Mata di Kota Jambi. Kak Doni itu ngirimnya tuh 2 hari yang lalu. Sebenarnya mau dibikin kemarin, tapi kan kemarin masih ada lanjutan dari kisah berburu pesugihan. Makanya Mimin uploadnya hari ini. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Kabar akan diadakannya layar tancap di kota telah tersebar luas dari mulut ke mulut, termasuk ke kampung Randy yang berada di salah satu kecamatan Senaung kala itu. 2 minggu lagi jadi kan kita nonton filmnya di kota? Tanya Dika membuka percakapan di sebuah pondokan samping kebun tempat mereka selalu berkumpul, karena beberapa hari lagi akan dilaksanakannya kegiatan. Jadilah, masa nggak jadi? Jawab Randy. Tapi tiap malam suka hujan deras, gimana pulangnya kita nanti? Sambung Firman. Kalau hujan jangan pulang aja, kita nginep aja di masjid. Usul Heri. Lebih baik sekarang kita benerin sampan dulu, bocor di lubangnya tambah parah. Ajak Dani. Emang belum dibenerin? Ayo sekarang kita ke sana. Jawab Firman. Dan pergilah kelima pemuda tersebut ke samping sungai Batanghari. Karena kala itu untuk pergi ke kota, para penduduk kampung masih menggunakan sampan untuk menyeberangi sungai Batangharinya. Setelah sampai di pinggir sungai, sampan pun digusur ke daratan dan dibalikan. Mereka berlima langsung menambal bagian sampan yang bocor. Dik, Man, pulang yuk. Ajak Randy tiba-tiba berucap demikian. Belum beres Ren, kamu kenapa? Tanya Firman. Itu... Ucap Randy sambil menunjuk ke arah sebelah kirinya. Pirau. Jawab Dika terpatah-patah setelah melihat ke arah yang Randy tunjuk. Kurang lebih 20 meter jaraknya ada 2 orang manusia setengah telanjang, namun dengan kondisi tubuh yang berbeda. Tinggi badannya kurang dari setengah meter, rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Warna kulitnya sawo matang, tapi sangat kecoklatan. Dan telapak kakinya terbalik, tidak menghadap ke depan layaknya manusia normal. 2 makhluk tersebut sedang asik melahap ikan mentah. Mulutnya sampai berlumuran darah. Obrolan kelima sahabat pun terdengar oleh 2 makhluk tersebut. Tatapan sangat tajam dengan mata yang berwarna merah menyala, membuat kelima sahabat tersebut berdiri terpaku ketakutan. Sampai usia 15 tahun, baru kali ini mereka berlima melihatnya secara langsung, karena sebelumnya hanya mendengar kisahnya saja dari para orang tua. Selangkah demi selangkah, 2 makhluk tersebut mulai berjalan ke tempat mereka berlima yang tengah membenarkan sampan sambil memakan ikan mentah. Tatapannya sangat tajam dan seperti sangat marah. Ada makanan dan mainan baru, Kak. Ucap salah satu makhluk sambil tersenyum menakutkan. Iya, ayo kita bawa. Jawabnya sambil berjalan dan memakan ikan mentah. Tubuh mereka berlima bergetar hebat dan masih berdiri terpaku. Mulut dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Setelah 5 meter jaraknya dari mereka berlima, kini seluruh tubuh makhluk tersebut terlihat dengan jelas dan sangat menakutkan. Kalian tidak bisa kabur. Ayo ikut kami. Ucap salah satu makhluk dengan suara bergema. Kak, mereka ngompol. Jawabnya sambil menunjuk. Randy dan keempat sahabatnya mengompol di celana saking takutnya saat itu. Dan tepat 1 meter jaraknya, tiba-tiba Harry berteriak dengan keras. Kabur! Teriaknya sambil berlari duluan. Teriakan Harry membangunkan mereka berempat yang berdiri terpaku seakan terhipnotis. Pirau! Teriak Randy menyusul Harry berlari duluan. Tunggu aku! Jawab Firman sambil lari tunggang langgang menggunakan kaki 1000. Jangan tinggalkan saya, tolong, hantu Pirau.
Jawab Dika ikut menyusul berlari. Keapesan dialami Dani di saat ia bisa menggerakkan tubuhnya dan mau menyusul kelima sahabatnya yang kabur duluan. Dani tersandung dan terjatuh. Dani hanya bisa ngesot mundur karena kedua makhluk tersebut semakin mendekatinya. Ampun, tolong, jangan ganggu saya. Ucapnya sambil melambaikan tangan kedua makhluk tersebut. Mau kabur kemana kamu nak? Makan kau. Ucapnya sambil terus mendekati Dani yang terus mundur sambil mengesot. Tolong, ampun, ampun. Jangan makan saya. Tolong, tolong. Teriakannya sangat keras sambil menangis ketakutan. Jangan teriak. Atau aku bawa kau ke tempat kami. Jawabnya sambil tertawa kegirangan dengan mulut dipenuhi darah ikan yang ia makan. Ampun, ampuni saya. Tolong. Jawabnya sambil menutup muka dengan tangan sambil menangis ketakutan. Cari akar untuk mengikat anak ini. Pinta salah satu makhluk. Jangan bawa saya. Tolong, tolong. Jawab Dani sambil berteriak semakin keras. Teriakan Dani membuat makhluk tersebut kesal, kemudian memukul kepalanya menggunakan kayu, dan Dani pun tidak sadarkan diri. Teriakan Dani sebelum pingsan didengar oleh beberapa warga yang beraktivitas di pinggir sungai. Kemudian beberapa warga pun mendatangi sumber suara minta tolong. Betapa kagetnya warga yang datang ke tempat Dani karena melihat tubuh Dani yang sudah diikat dan sedang digusur oleh dua makhluk tersebut. Lepaskan dia. Teriak salah satu warga sambil mengacungkan golok, dan dua makhluk kerdil tersebut pun lari sangat cepat saat melihat beberapa warga yang datang. Masih hidup. Ucap salah satu warga yang datang menolong Dani. Alhamdulillah, tapi keningnya berdarah. Mungkin dipukul oleh pirau tadi. Jawabnya sambil membuka ikatan yang melilit tubuh Dani. Singkat cerita, Dani pun dibawa pulang ke rumahnya oleh warga yang menolong. Betapa kagetnya keluarga Dani saat melihat anaknya digotong oleh warga. "Kenapa anak saya?" tanya ibunya yang sangat cemas, langsung menghampiri warga yang menggotong anaknya. Kebetulan saat itu, ibu dan bapaknya sedang mengobrol di teras rumah. Anak saya kenapa, Pak? Tanya bapak Dani. Ayo, bawa masuk dulu ke dalam, nanti saya ceritain. Jawaban warga yang menolong, dan Dani pun dibawa masuk ke dalam rumah dan dibaringkan. Tadi, waktu saya habis pulang dari kampung sebelah, setelah sampai di pinggir sungai, mendengar teriakan minta tolong. Langsung, saya bergegas ke sumber suara teriakan tersebut, yang ternyata Dani dalam kondisi diikat dan tengah digusur dua pirau. Jelasnya. Hah? Pirau? Jawab bapaknya kaget. Iya, untung keburu ketahuan. Dua hantu pirau itu langsung kabur setelah kedatangan kita. "Nak, bangun nak." Ucap ibunya menangis sambil membersihkan luka di kening anaknya. Tapi kenapa anak saya sampai mau dibawa makhluk tersebut? Tanya bapak. Saya pun gak tahu. Tapi ini baru kali pertama makhluk itu sampai mau membawa manusia. Biasanya hanya nakutin saja. Bener, kenapa sampai terjadi demikian ya? Jawab warga lainnya. Tolong, ampun, jangan bawa saya. Teriak Dani tiba-tiba sadarkan diri. Kamu baik-baik saja nak, sekarang sudah di rumah. Jawab bapak. Bu, tadi Dani mau dibawa dua makhluk kecil menyeramkan, Bu. Ucap Dani sambil memeluk tubuh ibunya. Sudah, kamu sekarang selamat nak. Sekarang sudah di rumah. Tadi ditolong sama bapak-bapak ini. Jawab sang ibu sambil mengusap punggung anaknya. Dani takut, Bu. Ada ibu dan bapak sekarang. Tidak akan ada yang bisa membawamu, nak. Tadi, waktu benerin sampan,
Kami berlima melihat dua makhluk kerdil yang sangat menakutkan. Dan kedua makhluk itu menghampiri kita berlima. Mereka bilang mau makan kita. Jelasnya sambil menangis. Hah? Berlima? Kamu sama siapa saja tadi? Tanya salah satu warga dan berpikir kalau keempat lainnya telah dibawa duluan oleh pirau tersebut. Dani, Dika, Heri, Randy, sama Firman. Apa yang terjadi sama mereka? Tanya Bapak Dani yang mulai khawatir akan kondisi sahabat anaknya. Mereka lari duluan setelah tubuh kita bisa bergerak. Karena awalnya tubuh kita tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi setelah makhluk tersebut semakin mendekat dan berucap mau makan kita berlima, seketika tubuh kita bisa bergerak. Awalnya kami lari barengan, namun Dani tersandung. Kemudian dipukul kayu sama salah satu makhluk tersebut. Mendengar penjelasan Dani, Bapak dan warga lainnya mencari ke tempat sahabat anaknya. Yang untungnya setelah didatangi ke rumahnya masing-masing, mereka semua juga selamat. Hanya saja masih ketakutan akan kejadian yang dialaminya. Kejadian kelima sahabat tersebut menggemparkan kampungnya dan membuat para anak-anak, terutama anak kecil, tidak lagi berani bermain di luar rumah. Semua warga yang sudah tua pun keheranan akan kejadian yang dialami kelima pemuda. Karena sudah lama sekali, pirau tersebut tidak mengganggu warganya. Biasanya hanya ingin ikut bermain dan hanya menyaksikan saja. Tapi kali ini, pirau tersebut hendak membawa dan mau memakannya. Setelah kejadian tersebut, selama 1 minggu kelima sahabat ini tidak berkumpul. Masih trauma akan hal yang telah dialaminya. Sedikit penjelasan, pirau adalah hantunya warga Jambi. Namun ada yang bilang bukan hantu, mereka juga sama hidup di dunia kita saat ini. Tapi dengan kondisi tubuh yang berbeda. Ukuran tinggi badannya sangat pendek, seluruh tubuhnya sama seperti manusia. Selain tinggi badannya yang sangat pendek dan ukuran tubuhnya yang kecil, perbedaan lainnya adalah telapak kaki yang terbalik. Sejarah hantu pirau pernah menggegerkan warga Jambi pada masa kerajaan dulu. Semua warga, terutama anak kecil, terus diganggui pirau tersebut, namun para warga tidak bisa menangkapnya. Hingga kabar hantu pirau tersebut sampai ke telinga raja, dan sang raja menyuruh warganya memasang lukah, namun bukan di sungai, melainkan di hutan dan perbukitan. Awalnya para warga sangat keheranan akan titah raja tersebut, namun warga menurutinya, hingga akhirnya lukah yang dipasang warga pun membuahkan hasil. Salah satu pirau terjebak di dalam lukah tersebut dan dibawa kepada raja. Saat hendak dibinasakan, pirau tersebut memohon ampun. Raja pun mengampuninya dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah jangan mengganggu para warganya lagi. Dan syarat yang kedua adalah untuk memberikan cincin pintu-pintu yang dimiliki makhluk pirau tersebut. Cincin pintu-pintu, konon kabarnya jika seseorang mempunyainya, maka apapun segala keinginannya seketika akan menjadi kenyataan. Itulah sedikit penjelasan tentang hantu pirau. Dan hingga saat ini, makhluk tersebut masih menampakkan wujudnya di daerah Jambi, khususnya di daerah pedalaman. Kembali ke cerita. 3 hari acara nonton layar tancap di kota akan diselenggarakan. Hati kelima sahabat tersebut sangat gundah, karena semuanya pengen lihat film yang akan ditayangkan. Hingga akhirnya, Randy memutuskan untuk mendatangi keempat sahabatnya di rumahnya masing-masing. Dan di pagi itu, kelima sahabat telah berkumpul kembali di pondokan setelah 1 minggu lebih berpisah. Pikiran kalian semua sama kan? Tanya Randy membuka pembicaraan setelah keempat sahabatnya berkumpul. Iya, saya juga pengen nonton filmnya, Jawab Dika. Heri dan Firman menganggukkan kepala, tandanya mereka berdua pun sama pikirannya. Tapi saya masih trauma, walaupun saya pengen banget lihat, Jawab Dani. Iya, saya juga sama trauma dan masih takut dan Jawab Randy. gimana kalau kita berangkatnya dari pagi dan pulangnya juga saat pagi lagi? Saran Firman.
Kemarin ketemu makhluknya juga saat siang bolong. Jawab Dika. Atau gimana kalau kita minta dianterin nyebrangnya sama orang tua kita? Usul Harry. Iya, bener juga ya. Jawab Randy. Ya sudah, lebih baik kita minta izin dulu kepada orang tua masing-masing. Kalau diizinkan kita berangkat, Kata Firman. Dan mereka berlima pun sepakat untuk meminta izin ke orang tua. Kalau diizinkan berangkat, kalau tidak boleh tidak jadi menonton. Singkat cerita, Sabtu pagi pun tiba. Raut kelima sahabat tersebut sangat gembira karena telah mendapatkan izin dari orang tuanya masing-masing. Dengan kesepakatan, jangan pulang malam saat beres acaranya, tapi nunggu pagi dulu. Di pagi yang cerah itu, mereka berlima berangkat ke samping sungai Batanghari, ditemani kelima orang tua salah satu dari mereka. Dengan ucapan bismillah dan lambaian tangan kepada orang tua mereka yang mengantar, menyeberang sungai menggunakan sampan. 2 sampan dikayuhnya oleh mereka berlima. 1 sampan berdua dan satunya lagi dinaiki bertiga, dan tidak memerlukan waktu lama untuk bisa sampai ke seberang walaupun lebarnya sangat panjang. Mungkin karena sudah terbiasa. Setelah sampai di seberang sungai, sampan langsung diikat ke batang pohon besar, dan mereka berlima pun bergegas pergi setengah berlari. Karena harus melewati kebun yang cukup luas dulu untuk bisa sampai ke kampung pertama. Tidak ada yang aneh saat perjalanan menuju kota tempat diadakannya acara nonton film layar tancap. Selain waktu tempuh yang lumayan jauh, karena memerlukan 3 jam lebih berjalan kaki untuk bisa sampai ke tempat tujuan, itu pun setengah berlari. Karena takut ketinggalan acaranya, padahal sebetulnya acara tersebut dimulainya sehabis Isya. Mungkin sangat antusias, karena hal tersebut adalah hal pertama yang akan mereka saksikan. Singkat cerita, sampailah mereka berlima di tempat tujuan, kurang lebih jam 11 siang. Yang ternyata bukan hanya mereka saja yang antusias. Warga lainnya pun telah berkumpul di lapangan, tempat diadakannya nonton layar tancap. Dan waktu pun terus berlalu, siang yang terang berganti malam, dan waktu yang ditunggu pun telah tiba. Lampu penerangan lapangan dimatikan panitia. Kain putih polos berukuran sangat besar pun yang berada di atas panggung tiba-tiba menyala dan bergambar, menandakan film pertama akan segera dimulai. Suara warga Jambi berkumpul, termasuk kelima sahabat yang sangat antusias untuk menonton film. Berbagai film pun diputar oleh panitia, dari film komedi, horor, action, romantis, film dalam dan luar negeri ditayangkan kala itu. Singkat cerita, semua film pun telah diputar. Tepat jam 3 dini hari acara selesai. Satu persatu warga mulai bubar dan pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Dengan hati yang gembira dipenuhi obrolan tentang film yang telah ditontonnya barusan. Namun tidak dengan kelima sahabat tersebut. Mereka memilih untuk mencari masjid terdekat, tidak langsung pulang. Dan setelah berada di dalam masjid untuk istirahat sementara, ternyata isi masjid saat itu hampir penuh oleh warga lainnya. Ternyata warga yang jauh tinggalnya sama seperti kelima sahabat tersebut, tidak langsung pulang, menunggu esok pagi datang. Singkat cerita, pagi pun datang, kelima sahabat langsung berjalan pulang. Ayo cepet jalannya, Pinta Randy saat sampai di bibir kebun. lari aja. Ajak Dika. Jangan, nanti jatuh, bisa celaka. Jawab Firman. Jalannya cepet aja, Saran Dani. Karena di saat mereka berlima mau memasuki bibir kebun untuk bisa sampai ke samping sungai, langit pagi yang cerah berubah drastis menjadi gelap gulita, menandakan sebentar lagi hujan deras akan turun. Dan selang beberapa saat hujan pun turun sangat deras sekali. Mereka berlima berjalan cepat sambil kehujanan. Betapa kagetnya mereka saat sampai di pinggir sungai tempat mereka akan menyeberang. Sungai Batanghari yang tenang telah berarus deras. Kemungkinan besar di hulu sungai telah hujan deras juga. Membuat mereka kebingungan karena tidak bisa menyeberang, hanya berdiri di bawah pohon yang besar tempat sampah diikat. gimana sekarang? Tanya Randy. Tunggu hujan reda aja.
Usul Firman. Percuma dia juga, arus sungainya kenceng. Jawab Dani. Iya, resikonya besar, kata Dika. Mereka berlima duduk merenung di bawah pohon besar. Tubuh mereka berlima mulai menggigil kedinginan karena hujan yang turun sangat deras. Nak. Tiba-tiba terdengar ucapan pria yang memanggil mereka berlima. Otomatis kelima sahabat menengok ke arah sumber suara yang memanggilnya. Betapa kagetnya mereka saat melihat ke arah sumber suara. Sosok makhluk yang membuat mereka trauma menampakkan wujudnya kembali. Pirau tersebut berdiri sambil menggunakan daun pisang sebagai payung, membuat mereka saling tatap dan hendak berlari kabur. Pirau, Ucap Randy terbata-bata. gimana ini? Kata Dani yang hendak berlari. Aku takut. Ucap Harry memegang tangan Dika. Saat itu mereka berlima bisa berbicara dan bisa menggerakkan tubuhnya. Nak, mari ikut papa. Pintanya sambil melambaikan tangan. Ampun, jangan sakiti kita. Kata Randy memberanikan diri. Ayo, ikut papa. Ucapnya sambil mendekati. Pergi, jangan ganggu kami. Saya nggak bakalan ganggu kalian, nak. Tapi bapak nolongin kalian berlima. Bohong, kemarin juga kita mau dimakan. Jawab Dani. Manusia juga sama, ada yang baik dan ada yang jahat. Kalau kalian percaya, saya baik, gak bakalan jahatin kalian. Tapi daripada kalian di sini menggigil kedinginan dan percuma nunggu hujan reda, kalian tidak akan bisa menyeberang. Lihat sendiri arus sungainya, yang ada kalian bisa celaka. Kelima sahabat hanya saling tatap sambil menggigil kedinginan. Ayo, ikut ke rumahku. Di sana ada perapian. Kalian bisa menghangatkan diri di sana. Enggak, kami takut. Lebih baik kami balik lagi ke kampung di sana. Jawab Randy. Jika kalian pulang lagi ke kampung di sana, kalian akan celaka. Lihat sekeliling kalian. Dan mereka berlima pun melihat ke sekelilingnya, yang ternyata banyak sekali pasang mata merah menyala di bawah pohon-pohon besar. Mereka semua pada jahat. Anggap saja saya yang baiknya. Benarkah? Ucap Harry. Terserah kalian. Jika ingin selamat ikuti saya. Dan jika ingin celaka, silahkan diam di sini atau balik lagi ke kampung sana. Jawabnya sambil berjalan pergi. Gimana ini? Tanya Firman. Lebih baik kita nurut saja untuk ikuti dia. Jawab Dani. Tapi iya, daripada celaka juga, lebih baik nurut sama dia. Saran Randy. Aku ikut kalian aja, badanku sangat kedinginan. Jawab Dika. Dan dengan terpaksa, kelima sahabat itu pun mengikuti Pirau yang mengajaknya, walaupun dalam hati mereka dipenuhi kebingungan. Betapa kaget dan takutnya mereka, karena banyak sekali sosok Pirau yang mengikuti mereka juga, dari samping maupun belakang. Mereka tak akan mengusik kalian, karena kalian adalah tamuku. Ucap Pirau yang mengajak mereka berlima. Lepaskan mereka, biar mereka bermain bersama kami. Kata salah satu makhluk yang mengikuti. Pergi kalian, mereka berlima adalah tamuku. Bentak Pirau yang mengajak kelima sahabat dengan suara bergema, membuat para Pirau yang mengikuti ketakutan dan berlari pergi. Mereka berlima terus berjalan mengikuti Pirau tersebut, hingga akhirnya berhenti di bawah pohon yang sangat besar. Ayo masuk ke dalam, ini rumahku. Ajaknya sambil membuka pintu rumah tepat di akar pohon tersebut. Pintu tersebut berukuran 0,5 meter tingginya dan berada di bawah pohon besar. Pintu pun terbuka dan Pirau itu masuk duluan. Gimana ini? Tanya Randy. Masuk aja. Jawab Dika.
tapi harus merangkak masuknya. Kata Dani karena pintu rumahnya kecil. Saya masuk duluan. Jawab Harry. Dan satu persatu kelima sahabat tersebut masuk ke dalam pintu sambil merangkak. Namun betapa kagetnya mereka saat berada di dalam ruangan. Karena isi ruangannya sangat luas dan tingginya juga luas. Lah, kok bisa ya? Ucap Dani penuh keheranan. Iya, aneh ya. Padahal di luar pintunya sangat kecil, tapi di dalam isinya sangat luas. Jawab Firman. Mewah semua isinya. Ucap Harry sambil melihat isi ruangan. Buka baju kalian, ini ada baju ganti. Dan diamlah di dekat perapian agar tubuh kalian hangat. Kata Pirau. Mereka berlima pun menurut. Dan yang bikin keheranan, makhluk tersebut mempunyai baju manusia. Dan sungguh kebetulan ukuran pakaiannya pas. Ini, minum tehnya. Katanya kembali sambil memberikan teko dan gelas. Air hangat pun diminum dan sangat menyegarkan tubuh mereka yang tengah kedinginan. Mari, sini makan. Nasi dan lauknya sudah matang. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang mengajak makan. Sekarang kalian makan. Setelah makan tidurlah. Besok pagi kemungkinan air sungainya sudah tenang dan kalian pun bisa pulang. Itu siapa? Tanya Dika. Dia pasangan hidupku, jangan takut, dia baik sepertiku. Dan mereka berlima pun makan dengan lahap. Sedikit penjelasan, isi ruangan tersebut sama seperti rumah. Ada beberapa kamar, dapur, ruang tamu, dan tempat perapian. Walaupun anehnya, masuknya itu merangkak karena ukuran pintunya sangat kecil, dan rumahnya berada di bawah pohon yang besar. Tapi setelah berada di dalam, luas dan tingginya sama seperti rumah manusia normal. Malahan, isi peralatan rumahnya lebih modern dibanding isi rumah mereka berlima. Setelah pakaian diganti dan perut sudah sangat kenyang, rasa kantuk pun tiba-tiba datang. Di kamar sana, kalian tidur. Ucap Pirau perempuan, dan mereka berlima pun menurut dan masuk ke dalam kamar. Kemudian terlelap tidur tanpa banyak pertanyaan. Singkat cerita, setelah tertidur pulas, kelima sahabat terbangun yang ternyata hari telah berganti. Kalian sudah bangun? Iya. Sebelum kalian pulang, makan dulu. Tadi saya sudah cek kondisi sungainya sudah tenang, maka kalian bisa pulang. Tanpa banyak pertanyaan, kelima sahabat tersebut langsung makan. Dan setelah kenyang, mereka disuruh untuk pulang. Pulanglah, orang tua kalian telah menunggu. Saya tidak bisa mengantarkan pulang. Terima kasih banyak atas bantuannya, kata mereka serempak. Sama-sama. Meskipun isi ruangan luas, tapi untuk keluar rumah, mereka berlima harus merangkak melewati pintu rumah yang kecil ukurannya. Dan sepasang Pirau tersebut hanya tersenyum melihat kepergian tamunya. Betapa kagetnya mereka berlima saat keluar rumah Pirau tersebut, yang ternyata mereka berada tidak jauh dari tempat sampan disimpan. Mereka masih berada di dekat bibir sungai Batanghari, hanya beberapa meter jaraknya dari tempat mereka pergi untuk mengikuti Pirau tersebut. Pintu rumah pun seketika menghilang setelah Randy yang terakhir kali merangkak keluar. Sudahlah, yang penting kita selamat. Sungai pun sudah tenang, berarti kita bisa menyeberang. Ucap Dika memecah kebingungan. Tali yang mengikat sampan pun dilepas. Kemudian mereka berlima mengayuh sampahnya untuk bisa ke seberang. Singkat cerita, setelah sampai di seberang dan melewati kebun untuk bisa sampai ke kampungnya. Di saat mereka datang memasuki kampung, semua warga kampung sangat bahagia dan mengikuti mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing dengan banyak pertanyaan. Karena sehari semalam yang mereka rasakan tinggal di rumahnya Pirau, yang nyatanya 20 hari mereka telah menghilang. Sampan tersebut sengaja tidak dilepas oleh keluarga karena masih percaya kalau anaknya baik-baik saja dan akan pulang. Demikianlah kisah akhirnya.
Apakah dari salah satu sahabat pendengar ada yang pernah melihat makhluk ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan apakah mereka masih ada sampai sekarang? Mimin mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat pendengar yang selalu setia mendengarkan cerita yang Mimin bawakan. Dan mohon maaf jika ada kurang dalam penyampaiannya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga klik tombol subscribe-nya buat sahabat yang belum subscribe. Terima kasih, tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.